Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan kembali ke Crypto Review. Nah, Crypto Review yang akan kita lakukan pada hari ini adalah Plena Finance. Nah, Plena Finance ini masuknya ke dalam suatu, ya masuk sih lebih kayak ke DEX ya, DeFi DEX lah. Nah, tetapi kalau menurut gue ini sedikit hybrid ya. Jadi seperti yang kita tahu, DeFi itu yang mungkin menjadi permasalahan adalah bagi orang-orang yang masih newbie. Ya, cenderungnya orang-orang yang berkecimpung di dalam DeFi itu ya intermediate sampai mungkin ke advance. Buat orang yang masih baru banget, mereka cenderung ya jarang pakai lah karena mungkin sedikit membingungkan ya. Nah, di sini Plena itu seperti di tengah-tengah antara DEX dengan centralized exchange lah, simple seperti itu. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke reviewnya, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TC ini bukanlah financial advice, tapi tujuannya adalah lebih ke edukasi ya. Nah, sekarang apa saja keuntungan dari si Plena Finance? Yang pertama itu adalah simpelnya ya. Lu simple banget, jadi bisa dibilang kerasanya rada kayak sedikit pakai centralized exchange. Dan di sini juga mereka ada satu konsep namanya social login, di mana kita itu nggak perlu nge-save atau nge-backup juga seed phrase ya. Makanya seperti yang gue bilang lebih kayak hybrid ya, kayak DEX campuran sama centralized exchange. Untuk sekarang bisa dibilang usernya masih belum ekstrim banyak, tapi ya udah lumayan lah 120 ribuan ya. Dan ini setahu gue hanya ada di app saja bentuknya ya. Jadi buat lo yang pengen lihat bisa download di Google Play atau di App Store ya. Nah, selanjutnya apa saja nih keuntungannya? Yang pertama adalah dia itu ya apa ya, bisa dibilang tujuan utama dari si Plena ini adalah mempersimpel DeFi ya. Biasanya kalau lu misalnya mau provide liquidity gitu, itu take bisa sampai 7 sampai 8 kali ya transaksi. Nah, di sini bisa kesannya dipersingkat hanya dengan satu transaksi saja ya. Jadi cuma klik sekali beres ya. Nah, jadi itu salah satu keunggulannya. Nah, setelah itu juga, yang mungkin berbeda juga dibandingkan dengan DEX adalah kita bisa menggunakan token apa saja untuk transaksi yang mau kita lakukan. Ya. Nah, seringkali kan kalau kita misalkan mau pakai DEX seperti Pancake gitu ya, nah kita harus pegang si native token mereka gitu. Nah, itu untuk fee-nya dan seterusnya. Nah, berarti kita harus selalu punya si token dari kesannya si DEX itu. Nah, di sini enggak, kita bisa bayar transaksi dengan token apapun, jadi lebih nggak ribet. Dan selain itu juga ini lebih cepat dan lebih efisien ya, di mana mereka menggunakan smart contracts ya, jadi bisa dibilang para user save up sampai 30% on every transaction ya. Dan karena semua ini dilakukan dalam bentuk satu transaksi, maka ya otomatis jadi lebih murah lagi ya. Nah, selanjutnya kalau kita di sini juga dia itu multi chain ya. Jadi DEX yang ya kesannya gue bilang generasi 1 lah ya, yang OG-nya lah gitu, seperti Uniswap, Pancake dan lain-lain, itu cenderungnya ya semuanya hanya di satu chain saja gitu. Kalau Pancake kan di di BSC gitu ya. Kalau si Uniswap itu di Ethereum dan seterusnya gitu. Nah, di sini enggak ya. Di sini macam-macam ya. Jadi bisa dibilangnya kelasnya kayak DEX ya 2.0 mungkin ya. Dan juga di sini kita bisa ada pilihan untuk membeli si kripto kita itu dengan kredit atau debit card. Nah, ini kebanyakan DEX nggak bisa melakukan ini. Ya, kita hanya bisa melakukan transaksi dengan ya kripto ke kripto. Nah, di sini kita bisa transaksinya langsung pakai fiat dengan cara kita pakai kredit card atau debit card kita. Ya, jadi lebih mudah. Makanya gue bilang ini sedikit kayak campuran, kayak DEX campur centralized exchange. Ya. Dan juga di sini bukan cuma kripto saja yang kita bisa beli, kita juga bisa membeli NFT, di mana kita bisa mentransfer, store, dan juga semua NFT kita. Dan multiple chain tentunya, ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambaran dari apa saja keunggulan dari si Plena Finance ini sendiri, ya. Nah, buat elu yang suka nih, yang suka bounty hunting lah kesannya ya. Nah, di sini juga ada reward sampai 1 juta US dollars untuk program referral mereka, di mana kita bisa meng-earn dari semua orang yang kita invite dan ya apabila dia trade di si Plena Finance ya, basically inilah kode referral ya. Nah, bentuknya seperti apa nanti kita akan perlihatkan dalam bentuk video ya. Jadi ini lebih ke overview dulu, kurang lebih projectnya seperti itu ya. Jadi overall seperti itu, dan sekarang kita akan masuk ke bagian si mungkin si app-nya lah ya. Nah, setelah app-nya nanti kita akan bahas juga mengenai si audit Certik dia ya, karena si Plena Finance ini sudah diaudit oleh Certik. Nah, tentunya nanti di sini kita akan bahas semua
ininya lah, bisa dibilang ya semua keunggulan dan juga tentunya otomatis pasti adalah project apapun pasti ada kekurangannya. Nanti kita akan bahas semuanya. Oke, dan kita masuk ke app-nya. Seperti yang kita bisa di sini, kita akan klik dulu di View All. Setelah itu kita bisa pilih ada berbagai macam network yang kita bisa pakai seperti Phantom, Polygon, BSC dan seterusnya ya. Pada contoh kali ini kita akan simple aja, kita akan coba trade antara stablecoin ke stablecoin lagi ya. Gua akan pilih USDC ya. Kita bisa pilih misalkan di sini dalam bentuk Phantom ya. Nah, kita bisa misalkan 100 USDC kita akan tukarkan dengan 100 USDT ya. Nah, otomatis akan ada fee sedikit ya, bisa dibilang ya kecil banget, hanya berapa 40 sen saja ya. Nah, setelah itu tinggal kita klik saja confirm and swap and that's it ya. Nah, bisa dibilang ini cenderung lebih mudah ya dan cenderung lebih apa namanya ya bisa dibilang lebih newbie friendly ya, as easy as that. Dan kita bisa juga cek kalau mau dicek di view on Explorer juga bisa. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke pools ya. Untuk pools ini bisa dibilang jauh lebih simple dibandingkan dengan beberapa DEX lain ya. Kita bisa sort dari yang APY terendah ke tinggi dan seterusnya ya. Hari ini kita akan ambil contohnya adalah FUSDT dengan FTM. Ya, kita akan coba 100 USD ya atau 100 USDC lebih tepatnya. Kita bisa lihat di sini estimated return ada 3 bulan, 6 bulan sampai 2 tahun ya. Nah, tinggal kita klik deposit saja ya dan kita confirm and send. Basically hanya itu saja ya. Kita sudah langsung melakukan transaksi dan sudah kelihatan APY-nya berapa kira-kira. Ya, jadi lagi-lagi tujuan utama dari Pendle ini adalah mempermudah DeFi ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, dia masih in progress ya. Setelah itu nanti kita bisa cek di Explorer ya. Nah, kita klik sini dan langsung keluar transaksi kita sudah terjadi secara on-chain ya. Jadi simpelnya Pendle ini ingin mempermudah hidup kita lah gitu kesannya ya. Jadi overall seperti itu, dan selain dari ini juga kita bisa swap juga ya, itu kayak biasa lah swap kurang lebih ya. Ya mirip-mirip dengan DEX yang lain ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk si app-nya. Oke, nah yang terakhir ini adalah urusan si referral ya. Kita bisa lihat di sini dananya bisa sampai 1 juta US dollars ya. Nah, caranya seperti apa ya? Kita bisa masuk ke bagian sini ya. Nah, di sini bagian referral, kita tinggal copy paste saja si invite code-nya ya. Lalu bagi teman-teman lo yang transaksi dengan referral lo akan mendapatkan poin seperti di sini ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, dan setiap kali transaksi itu bisa mendapatkan sampai 50 poin each ya, which is okay, quite good ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu caranya. Kita bisa send ke teman-teman kita kode referralnya, saat mereka pakai kita bisa langsung dapat ya. Nah, setelah itu kita bisa juga di sini ya ada berbagai macam token yang kita bisa swap di sini ya, dari Phantom, Polygon, BSC dan seterusnya. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke bagaimana cara kita melakukan swap. Dan selain itu juga ya, untuk swapnya ini sendiri seperti yang gue bilang ya, ini kita tidak memerlukan satu native token tertentu ya, jadi bisa berbagai macam alias fleksibel. Ya, salah satu yang seringkali menyebalkan ya dari transaksi di DEX adalah kita harus memegang satu native token tertentu. Ya, di sini enggak, kita bisa pakai nyaris token apa aja untuk bayar si ya bisa dibilang fee dari transaksinya lah, seperti itu ya. Nah, selain itu juga ya, di sini ya yang gue suka lagi adalah mereka bilang dari tim si Pendle ini ya, apabila lu masuk ke top 10 referral pada bulan itu ya, lu bisa earn sampai 50.000 USD, which is quite big ya. Dan juga selain dari itu, sekarang buat lu yang pengen beli dengan card ya, dengan credit card maupun dengan debit card, lu bisa beli sampai serendah dari $1. Jadi sangat achievable buat siapapun juga ya. Nah, selain dari itu juga di sini akan ada sistem referral program yang seperti gua bahas tadi, yang sedang berjalan 2, tapi yang kita akan bahas pada hari ini adalah yang ini ya. Apabila lu melakukan 3 kali transaksi dan lu ada link referral dari teman lu. Nah, di sini setupnya ini adalah yang akun gua ya, dan akun yang satunya itu punya Sato ya. Jadi punya Sato, gua pakai link referralnya untuk membuka si akun yang di sini ya. Nah, selanjutnya gimana caranya? Kalian tinggal ke bagian swap sini ya, kita akan coba transaksi. Nah, kita ambil di sini ya, misalkan gue dari USDT mau ke Phantom, gue swap, gue tinggal klik aja seperti ini di sini, confirm and swap, lalu kita touch sensor ya, lagi-lagi ini tergantung HP lo ya. Nah, setelah itu kita tunggu transaksinya ya, ini transaksi pertama. Oke, ini masih in progress ya, nanti kalau dia sudah jadi, ini transaksi pertama ya. Masih loading dan udah swap ya, ini swap pertama. Kita balik lagi ke sini ya, kita balik lagi ke bagian swap sini, kita klik sebentar.
Oke, nah di sini kita akan coba ganti ya. Tadi kan kita udah Phantomnya ada di sini. Kita sekarang masukin lagi. Oh sebentar, ini masih ada di sini ya. Oke, buat yang keduanya kita akan swap lagi dari Phantom ke USDT ya. Kita klik max di sini. Lalu kita tunggu swap lagi ya. Confirm and swap. Dan basically ngulang lagi kayak tadi ya. Kita tinggal klik di sini. Dan dia lagi sending transaction to blockchain lagi. Kita tinggal tunggu. Oke, dan kita masuk transaksi kedua di sini. Kita bisa cek ya. Kita tuh progresnya sekarang lagi sudah bersatu transaksi di sini ya. Harusnya nanti ada yang kedua. Nah, sekarang kita ke bagian swap lagi. Sudah bentuknya ada USDT lagi. Nah, kita tukarkan ke Phantom lagi. Contohnya seperti ini. Nah, ini harusnya sudah ke yang 3 kali. Kita swap sekali lagi. Kita confirm ya, dan tinggal kita ke bagian sini. Kita tinggal tunggu transaksinya. Oke, nah ini sudah transaksi ketiga ya. Transaksi ketiga seperti ini dan harusnya kita sudah beres di bagian si poinnya ya. Kita klik di sini. Nah, ini sudah tiga-tiganya ya. Nah, dari sini tinggal kita tunggu nanti poin kita akan bertambah. Oke, nah nanti akan bertambah seperti ini. Ya, jadi tentunya poin nanti kita bisa kumpulkan sebanyak mungkin. Jadi seperti yang gue bilang, salah satu keuntungan dari menggunakan si Pendle Finance ini adalah kita itu bisa terus-menerus mengumpulkan poin dan poin nanti kita bisa tukarkan. Ya, jadi overall seperti itu ya. Dan sekali lagi buat lo yang tertarik bisa menggunakan si referral kita di bawah ya, nanti akan ada di description ya. Tinggal buat yang lo tertarik, tinggal pakai aja. Oke, nah tadi itu kan akun punya gua ya, Toshi Crypto Indonesia. Nah itu tuh akun yang pakai link referral dari sini yang punya Sato. Nah seperti yang gue bilang tadi ya, kita yang transaksi 3 kali dapat 50 poin, orang yang mereferalkan juga akan mendapatkan 50 poin seperti di sini. Nah jadi buat lo yang punya banyak temen yang memang suka trade, mungkin pengen coba swap dengan si Pendle Finance karena jauh lebih convenient dibandingkan dengan DeFi project lain, lo bisa pertimbangkan buka di sini bagi link referralnya ke teman-teman lo ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya, dan buat lo yang tertarik gue sangat sarankan ya untuk menggunakan link referral kita ya. Seperti yang kita bisa lihat itu tuh ada di bukan di sini ya. Ke bagian tengah di sini buat lo yang pengen bagiin ke temen lo ya. Lo ke referral di sini, lo klik sini bisa copy paste atau langsung refer now aja ya. Jadi as easy as that. Oke, nah itu dia tadi app dari Plena Finance. Ya, untuk UI-nya gue suka ya, cukup mirip seperti exchanger besar ya. Secara UI-nya jadi bisa dibilang buat orang-orang yang sudah biasa menggunakan centralized exchange akan terbiasa untuk menggunakan si app Plena Finance ini ya. Nah, untuk DEX lain seperti yang kita tahu seringkali itu nggak intuitif ya. Nggak intuitif, apalagi banyaknya juga nggak ada versi app atau browsernya, atau ini lebih tepatnya nggak ada versi buat mobile phone gitu ya. Nah, jadi untuk si Plena ini secara UI-nya bagus, kerasanya kayak kita menggunakan centralized exchange. Nah, lalu selanjutnya ya, untuk si transaksi dan seterusnya bisa dibilang jauh lebih mudah ya. Buat lo yang sudah pernah menggunakan DEX ya, berbagai macam ada dari yang DEX yang dulu yang sampai sekarang, cenderungnya untuk transaksi itu panjang ya. Untuk bisa sampai transaksi itu panjang. Kita harus setup wallet kita ya. Lalu setelah itu kita konekkan ke DEX tertentu. Udah gitu nanti kita untuk transaksi, kalau swap sih cenderung ya simple ya. Tapi itu pun bisa dibilang stepnya nggak satu gitu. Nah kalau untuk di Plena hanya satu kali klik beres ya. Jadi intinya si Plena ini ingin mempermudah kita untuk transaksi secara DeFi lah gitu kesannya ya, secara decentralized. Nah, selanjutnya juga untuk yang profile liquidity itu terutama yang paling kerasa ya. Kalau lo mau coba untuk menjadi liquidity provider di berbagai macam DeFi project lain, itu stepnya panjang, kadang-kadang bisa 5-8 step. Di sini hanya klik 2 kali beres ya. Nah, jadi itu yang gue suka sih ya, simple dan kesannya mulai menggeser ya stigma bahwa untuk DeFi itu biasanya untuk orang yang intermediate sampai advance. No, ya dari sini kita bisa mulai dari orang yang newbie pun bisa mulai coba untuk mendapatkan yield di Plena Finance ya, yang otomatis masuknya juga ke DeFi, atau ya mungkin kalau Finance sih mungkin gue bilang ini kayak sedikit hybrid antara DeFi dengan centralized exchange ya. Nah,
Selanjutnya ya kita akan juga bahas mengenai resiko. Tentunya nggak bisa juga kita cuma bahas yang positifnya aja ya. Di sini ada beberapa resiko yang akan kita bahas yang ditemukan di Certic ya. Jadi Certic ini auditor ya. Gue suka si Certic ini bisa dibilang secara auditnya detail ya, detail dan kesannya gini nih. Satu project diaudit oleh beberapa, yang paling banyak ketemu itu permasalahan tuh Certic biasanya. Ya, jadi bisa dibilang bagus lah dia auditnya di Certic. Nah, tetapi orang biasanya cuma gini, udah audit Certic aman. Nggak kayak gitu harusnya. Kita baca ya, kita baca ada permasalahan apa. Biasanya yang paling penting itu adalah kalau ada permasalahan critical, major, sama medium lah. Medium tergantung. Nah, kadang-kadang bisa penting, kadang-kadang nggak juga. Ya. Nah, di sini kita akan bahas mengenai si yang ini aja, yang centralization lah. Ini yang paling penting menurut gua. Dan sebenarnya ini permasalahan klasik ya. Nah, jadi di sini permasalahan sentralisasinya adalah beberapa kontrak ini seperti ownable di sini dan juga zero owner di sini bisa melakukan hal tersebut, bisa renounce ownership, transfer ownership dan seterusnya. Buat lu yang pengen baca detail monggo ya, bisa lu baca pelan-pelan. Nah, tetapi simpelnya ini tuh ngomongin bahwa kalau sampai ya beberapa kontrak ini dia compromise, ini bisa dana bisa kejebol lah, kesannya seperti itu ya. Dan kalau dana udah kejebol ya otomatis ya udah susah buat dibalikin gitu ya. Maka dari itu untuk si rekomendasi dari si Certic ini ada beberapa. Yang short term itu dia rekomendasi untuk time lock dan multi sign ya, atau multi signature lah ya. Nah, untuk yang long term dia time lock dan ada DAO ya. Nah, tetapi lebih bagus lagi kalau dia renounce si ownership dari si kontrak ini sendiri. Jadi lebih terdecentralized lagi lah seperti itu ya. Tapi biasanya ini sedikit conflict of interest dengan yang punya si projectnya gitu ya. Ya, jadi ini mungkin ya PR lah untuk Plena. Coba dipertimbangkan. Mungkin ya kalau gua sih ambil jalan tengahnya lah ya. Kalau bisa ada time lock dan DAO. Dan ini bisa mengurangi resiko dari sentralisasi ini. Ya, jadi kalau sampai kejebol pun gitu ya, masih ada smart contract-nya lah gitu. Jadi nggak langsung dana ketarik gitu ya. Oke. Nah, ini untuk yang si Plena Finance Registry. Untuk yang Plena Finance ya, ini kita akan bahas satu di sini ya. Lagi-lagi permasalahannya ya, seperti yang gue bilang klasik, sentralisasi ya. Nah, di sini apa namanya ada 250 juta tokens yang diminted ke centralized address si owner ini. Nah, ini ada kok ya, lagi-lagi ini urusan sentralisasi ya. Nah, jadi kalau sampai dia bisa minted sebanyak ini, nah apakah terus dia bisa mint dan terus gitu mint? Nah, itu bisa menjadi permasalahan lagi. Nah, rekomendasinya adalah mereka harus menjaga si account private key-nya ini supaya enggak ada risiko kehack. Karena lagi-lagi kalau sampai si ini kehack ya, si kontrak ini dana jebol lagi ya. Jebolnya gimana? Ya di mintnya nggak kira-kira terus gitu ya, sampai akhirnya ya jadi worthless gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Sisanya sih cuma ya ini lagi-lagi kalau yang minor sama informational ini cenderung nggak terlalu penting lah, bukan urusan kehilangan duit ya. Jadi kurang lebih seperti itu review gue mengenai Plena Finance. Overall ya secara user apa ya? Ya secara penggunaannya gitu ya, sebagai user menurut gue jauh lebih simple ya, jauh lebih mudah ya, enak buat dipakai. Dan juga buat lu yang misalkan pengen cari referral tuh ya lumayan gede tuh, dananya sampai 1 juta US dollar totalnya ya. Nah, semakin banyak lo transaksi juga di sini, lu bisa ngumpulin poin. Poin nanti bisa ditukerin juga ke tokennya ya. Itu cukup menarik. Nah, kurang lebih seperti itu ya, secara penggunaan enak. Tetapi kalau untuk resikonya seperti yang sudah kita bahas tadi ya, di audit Certic itu ada beberapa permasalahan, jujurnya permasalahan klasik sih ya, bukan cuma Plena aja, banyak DEX-DEX lain juga permasalahan seperti itu. Nah, semoga saja itu diselesaikan karena for now sih untuk yang dua-duanya ini masih dalam acknowledge aja ya, acknowledge aja, belum ada ini ya, belum ada resolve-nya ya. Nah, apabila ini sudah bisa diselesaikan, tentunya akan semakin tenang lagi kita bisa melakukan transaksi segala macam di Plena ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan buat lo yang pengen tahu lebih detail mengenai Plena, lo bisa ke Telegram mereka ya. Di sini mereka biasanya akan ada pengumuman. Dan juga buat lo yang pengen download app-nya, silakan, udah ada di App Store, ada juga di Google Play ya. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini. Di
dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorial Satoshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.